Oke, baik ya. Saya Muslih ya. Saya sebenarnya di dua tempat ini kerjanya. Satu, saya dosen di TIN Fateta IPB. Yang kedua, saya Direktur Halal Audit Services di LPPOM MUI. Nah, jadi hari ini itu kita training gitu, sekaligus persiapan untuk sertifikasi halal bagi Dakar Coffee. Nah, ini Ayub, mahasiswa sebenarnya, mahasiswa di program studi ekonomi syariah, gitu ya. Jadi nanti outputnya dari kita katakanlah bilang kerjasama ini gitu, itu adalah bagi Dakar Coffee, outputnya punya semua dokumen yang siap untuk sertifikasi halal. Itu bagi Dakar Coffee. Nah, kemudian bagi mahasiswa itu ditulis sebagai skripsinya dia, tugas akhirnya. Jadi saya sudah jelaskan ini ke Pak Kiman. Dan tadi karena Pak Nova juga sudah dapat link ya untuk daftar ke program Sehati 21 ya. Kan ada dapat link, dapat program ke Sehati 21 kan? Oh, Nova, Pak. Dia Nova. sama Bang Kiman juga, Pak. Ya. Nah, itu artinya itu memang program fasilitasi untuk sertifikasi halal dari badan, dari Kementerian Agama, namanya di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, kalau dipilih itu akan mengisi di sana. Terus kemudian kalau dipilih oleh mereka, maka nanti proses sertifikasi itu akan difasilitasi, dibayari semua proses sertifikasinya sampai selesai, bayari. Jadi kita membedakan dua hal. Itu ngurus Sehati 21 itu, satu ya. Ya kalau yang dapat ya syukur, kita kerjakan berarti sampai selesai sertifikasi gitu. Tapi kalau ini tidak, maka setidaknya sudah semua dokumen sudah siap. Gitu. Semua dokumen sudah siap, kapan saja bisa mendaftar. Nah, seandainya nanti mendaftar juga, oke, nggak dapat Sehati, nggak sempat, itu nama programnya itu Sehati. Kalau itu tidak dapat, saya nanti juga bisa mendaftar mandiri aja gitu. Nanti kita juga fasilitasi untuk itu. Nah, membayar nanti memang membayar khusus hanya untuk proses sertifikasi ini saja. Nah, jadi itu ya. Jadi manfaat bagi Dakar itu, kalau saya full mensupport saja semua itu sampai memastikan selesai gitu. Saya berharap kerjasama dari Bapak sekalian gitu sehingga itu prosesnya selesai. Nah, bagi mahasiswa itu dia bisa menulis skripsi itu. Nah, nanti saya ingin juga kalau ada butuh apa-apa ya ada akses yang bisa diberikan supaya untuk membantu menyelesaikan tadi itu, baik dalam konteks sertifikasi tadi itu maupun dalam konteks penulisan skripsi gitu. Baik, nah jadi sertifikasi halal itu ada begini ya, ini katakanlah pos besarnya gitu. Ada di pos yang pertama itu di OSS ini. OSS ini punyanya BKPM, Kementerian Investasi ya. Nah itu saya tuliskan itu PIC-nya tim Dakar itu ya. Nah karena saya tidak tahu, ini outputnya adalah punya nomor induk berusaha NIB gitu. Nah saya nanti mohon dicek ya ke Pak, apakah sudah punya atau belum gitu. Tapi itu kalau bikin juga cepat tuh, saya sehari aja gitu. Nah ini saya minta nanti ditangani oleh tim Dakar, karena kan semua yang dimintakan di situ kan tentang Dakar gitu. Nah yang kedua itu posnya adalah di BPJPH ini, Badan Jaminan Produk Halal. Ini posnya yang kedua. Jadi kalau punya NIB lalu masuk ke sini, ini targetnya sampai dapat namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. Itu salah satu syarat nanti untuk masuk ke
sertifikasi. Nah, Sehati juga akan masuk sini, sama ini persis. Ya. Jadi Sehati itu hanya kita ngomong program yang dibayari mereka lah gitu kira-kira ya. Tapi kalau nanti mau mendaftar sendiri juga bisa, tidak harus lewat Sehati. Nah ini platformnya namanya SiHalal. Nah kita perlu ini poin kontak saya itu Pak Noval ini. Jadi ke Pak Noval sudah saya sampaikan semua dokumen itu. Saya nggak tahu apakah di-share di sini atau tidak. Nah nanti juga begitu mau bikin grup rame-rame supaya semua orang bisa bicara di situ atau mau satu titik aja semua lihat Pak Noval juga boleh gitu ya. Nanti kita sepakati saja. Gitu. Saya sebenarnya rumah di sini saja, dekat saja ya. Bukan di Ciberem. Nah di situ harus sampai dapat mengurus sampai surat tanda terima dokumen STTD. Nah itu ada formulir pendaftaran, ini saya sudah sampaikan template-nya, tinggal dibikinin. Nanti kalau nggak bisa ya tinggal bilang aja ke saya. Saya kira semua hal, surat permohonan itu juga cuma dibikin, sudah ada bentuknya, tinggal diisi saja. Nah surat penunjukan penyelia itu juga sudah ada template-nya gitu, tinggal diisi saja seperti itu. Mau seperti itu boleh, mau dibikin yang senada dengan itu juga boleh. Kemudian ini nanti penunjukan penyelia itu di sana juga dimintakan bukti trainingnya. Nah hari ini nanti kita anggap training, nanti didesain sertifikat trainingnya. Saya sudah berikan contoh juga ke Pak Noval, gitu. Nanti saya tanda tangan, itu trainingnya itu sudah saya beri contoh ya, tinggal dibikin. Nah di sana itu ada juga diminta tentang manual sistem jaminan halal. Kalau manual nanti itu kita bicara dua versi lah gitu. Kalau mau nanti ikut Sehati, manualnya itu nanti ada template-nya. Saya kasih template-nya nanti. Itu kalau untuk program Sehati itulah yang dimasukkan. Tapi nanti kalau untuk sertifikasi kita nggak pakai itu. Sebenarnya itu yang bikin juga saya. Yang dipakai oleh badan ini sebenarnya ya. Ya itu yang bikin saya, cuma atas nama dia aja yang ngakunya ya. Tapi tidak masalah, itu nanti kita pakai aja. Karena dia ingin kalau Sehati dia haruskan manualnya kayak itu gitu. Kalau Sehati. Tapi kalau nanti tidak dapat Sehati, tidak dapat fasilitasinya, ya manualnya bisa tidak pakai itu tidak apa-apa. Gitu. Nah, ini pos yang kedua nih. Jadi sampai dapat dokumen ini. Nah, pos yang ketiga itu di LPPOM MUI. Di LPPOM MUI. Jadi kalau masuk ke SiHalal nanti juga memilih LPH-nya ini LPPOM MUI. Ini. Nah, ini platformnya adalah Serol. Platformnya. Jadi mendaftarkannya semua online sebenarnya gitu. Tidak ada dokumen hard copy yang diberikan, tidak ada. Semuanya disubmit secara online. Nah itu nanti ini Ayub yang akan membuatkan manual ini. Jadi ini manual saya tulis di sini sebenarnya. Tapi sebenarnya di atas sana, di sini nih, ini juga diperlukan manual. Nah itu saya baru dikasih tadi dari badan ya. Walaupun itu kita buat minggu lalu ya. Nanti saya berikan. Jadi kalau nanti masuk Sehati, nanti diskusi sama Pak Noval ya, harus diproses itu kan, Sehatinya diproses ya, supaya dapat gitu. Nah sambil disiapkan seperti ya, dua versi manual gitu. Satu untuk kalau Sehati dapat, karena memang diharuskan pakai itu. Yang kedua kalau yang untuk sertifikasi yang tidak lewat Sehati nanti. Kita buat dua. Nah manual ini akan dibuatkan oleh Ayub. Dia akan buatkan manual untuk Dakara Kafi. Jadi Dakara nanti jadi terima sama saya aja gitu. Kayak gitu manualnya. Nah yang manual SIH itu namanya manual sistem jaminan halal itu adalah
Jadi standar sertifikasi itu yang dipakai adalah HAS 23.000. Ini nanti kita bicara sedikit lah. Standar sertifikasinya, standarnya. Nah di sini ada 11 kriteria. 11 kriteria. Jadi manual SIA ini memuat gambaran bagaimana Dakar Coffee memenuhi 11 kriteria ini. Itu harus tercermin di dalam manual ini. Nah, manual ini yang nanti akan di-upload ke sistem Serol itu. Gitu. Ya, nanti kita lihat 11 kriterianya. Ini kita masih melis saja apa daftar bahan yang harus dikerjakan gitu ya di semua step. Kemudian daftar semua bahan. Ini saya tulis tim Dakara. Tapi seandainya itu tim bisa juga begini ini. Ini juga bisa dikerjakan Ayub sebenarnya. Kalau nggak punya waktu gitu, Ayub saja yang ke sini ditunjukin ini bahannya atau apa gitu, bisa ditulisin satu-satu. Atau kalau di sini sudah punya tapi itu masih tercecer-cecer gitu, nah dia kerja aja, kasih akses di sini dia kerja membuatkan daftar bahan ini. Karena nanti ini juga akan dimasukkan ke sistem Serol. Jadi nanti yang diperlukan ini nama bahan, nama produsen, negara produsen untuk semua bahan baku ya. Ada bahan baku, istilahnya saja gitu, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Nah, cleaning agent termasuk untuk cuci itu, mungkin pakai apa, sunlight kah atau apa. Masuk kemasan primer juga. Untuk yang kan ada yang take away ya, ada yang take away. Kemasan primer misalnya apa, styrofoam kah, apa namanya, plastik apa namanya, kertas ya, kertas box tuh. Nanti ini yang harus dituliskan ini. Nanti sebenarnya dari semua bahan ini itu kita akan carikan dokumen pendukungnya. Nah, ini akan dikerjakan. Artinya nanti dia hanya perlu tahu saja apa bahannya seluruhnya. Terus itu akan di search di produk halal apakah memang dia ada atau tidak. Kalau yang ada sertifikatnya akan dikumpulkan semua dokumennya. Jadi misalnya kalau pakai sunlight ada di sana. Kalau pakai katakanlah kalau ada minyak goreng atau apa gitu apa aja misalnya bimoli atau apa, carikan berapa nomor sertifikatnya, produsennya siapa, sertifikat itu valid sampai kapan tuh ada. Itu bisa di search, dicari di website, di websitenya ini, di sistem ini gitu. Nah itu akan dicarikan nanti. Nah termasuk kalau dari situ nanti kita akan mendapatkan gap karena material itu memang harus ada dokumennya nanti. Nah kalau yang nggak ada bagaimana? Nah nanti kita akan cari di sini punya apa gitu. Mungkin waktu beli dari supplier punya spesifikasi kah, punya apa dokumennya. Nah itu yang nanti dikumpulkan juga gitu untuk kita review apakah itu cukup gitu. Kalau tidak cukup ya kita pikirkan nanti gimana supaya cukup gitu. Saya nggak tahu ya kalau pembelian material itu langsung ke produsennya gitu, maksud saya ke pabriknya atau lewat distributor gitu. Supplier ya. Tapi supplier itu belum tentu produsen ya. Belum tentu ya. Reseller juga. Karena dia bisa juga Beli lagi sama orang ya, tergantung ya. Tapi ada yang beli langsung Pak. Sejauh ini saya setahun di sini belum ada. Belum ada ya. Supplier. Ya. Sebenarnya bahan itu kalau dari sisi dokumen ini itu memang ada yang perlu sertifikat halal nanti, memang ada. Saya nggak tahu kalau apakah sekalipun dari pasar tradisional. Ya nggak apa, nanti kita carikan. Artinya yang penting kita tahu apa bahannya, apa informasi bahan, produsennya siapa, dari mana. Yang penting itu kita tahu, itu kan bisa kita baca dari label kemasannya. Nanti dari situ kita carikan. Gitu. Kalau seperti daging itu dari mana? Supplier juga ya. Oke. Nanti itu kita list ya. Nah itu kalau listnya kira-kira mudah mana itu? Sini punya nggak listnya begitu atau?
List bagaimana? List bahan ini semua, daftar bahan ini. Bahan yang digunakan tadi itu. Kalau total bahan ada berapa banyak kira-kira? Ya itu dia untuk Dakar ini belum nyampe ke sana. Kita bahkan punya sistem moka buat alat itu. Alat gimana sistem yang kasir di bawah sampai pribadi saya dapur ya. Belum ditulis. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau itu lebih baik nanti kalau bapak kan pasti sibuk ya. Harus ngerjainnya gitu. Nanti saya kira bisa dikerjakan Ayub saja ya. Dia ke sini terus kasih aja. Jadi syaratnya sertifikasi ini mesti ada dokumen pendukung bahan gitu. Untuk masing-masing bahan iya, tapi dokumen itu bisa berupa sertifikat halal, ada berapa yang harus, ada yang nggak perlu bahkan gitu, nggak perlu aja. Jadi kalau bapak ini pakai air ya nggak perlu. Ada namanya positive list. Ini yang nggak perlu, ini namanya positive list. Bahan dalam positive list. Itu yang nggak perlu. Kalau di sini pakai biji kopinya sangrai sendiri atau sudah sangrai ya? Dari supplier. Dari supplier juga. Sudah sangrai ya? Ya. Sudah roasted ya? Udah berbentuk biji sih. Ya udah biji yang roasted tinggal giling ya. Ya. Oke. Nanti dari situ kita tahu mana yang positive list, mana yang harus ini. Nah kalau nggak ada nanti kita carikan mana yang kita bisa dengan dokumen yang lain. Nah dokumen yang lain tuh bisa spesifikasi, bisa kita siapkan nanti kuesioner, bisa yang bentuknya hanya pernyataan saja, bergantung pada materialnya. Nah ini baru kita bisa tentukan kalau kita tahu satu persatu materialnya, gitu. Jadi nanti kalau ada materialnya, listnya semua lengkap, kita akan periksa dulu ada di sini nggak gitu. Kalau nggak ada di sini, kita periksa dia punya sertifikat halal nggak. Itu kita googling satu-satu. Nah kalau tidak ada, nah berarti kita harus mulai di sini menyiapkan, meminta informasi dari supplier gitu. Itu kira-kira langkahnya gitu. Nah sekalian ini kita sepakati gitu supaya sampai sini. Kira-kira itu lebih enak disiapin Bapak di sini atau Ayub yang akan mengerjakan, nyatet satu-satu gitu. Kalau paling yang dapat nggak kekejar bang ya, bisa nggak? Kalau untuk nggak tahu, ada banyak banget menunya karena itunya banyak kan. Kalau untuk satu menu kita bikin itu banyak. Kan kalau kayak sayur-sayur pasti positive list nanti ya, sayur, beras, gitu-gitu positive list. Jadi bapak-bapak tidak usah berpikir dokumennya dulu, tapi yang penting punya listnya ini yang lengkap dulu gitu. Yang lengkap tentang ini, apa nama bahannya ini. Ya kalau sayur nggak ada produsennya ya petani aja nanti kan gitu. Tapi kalau yang pabrikan kan ada minyak goreng, Imoli dari itu atau kecap, Pango dari Unilever misalnya gitu. Nah itu kalau ini kita sepakati saja sekalian. Kalau itu enak mana? Sini yang membuatkan itu atau Ayub yang bekerja di sini membuatkan itu, ngelis satu. Tinggal nanti harus ada yang siapa yang menangani gitu, yang ngasih tahu gitu. Ya. Jadi gimana Pak? Enaknya gimana Pak? Ya, terserah kesimpulan apa bang. Kalau kira-kira apa kan? Kalau bisa dibantu, Ayub? Iya ya. Ini Ayub. Iya. Yes. Bisa. Ayub, Nah, nanti jadi dia di sini aja, dia nggak perlu mungkin ke sana ya. Apa aja yang akses ke sana ke sini karena kan tempatnya tertentu ya. Tapi ada yang menangani kan nanti orang kasih tahu aja kan? Oh iya. Jadi pada waktu ke sini kan orang sini harus diberitahu bahwa dia dalam program ini gitu. Gitu. Gitu ya. Nanti kalau itu terlalu rumit misalnya, ya bisa aja ke dia. Itu barangnya gitu, tolong ditulisin sesuatu misalnya bisa juga gitu. Kalau ini kan mungkin bapak-bapak akan repot ya kalau hari-hari tertentu tidak senggang gitu. Bisa begitu. Nah itu menurut saya itu kita sepakati saja supaya bisa langsung segera jalan. Ya. Saya yang hitung kalau sudah masuk sehati, dapat sehati, itu kira-kira ya sebulan harus sudah selesai. Kalau sudah selesai. Itu badan. Bukan Pak, sehati itu program Pak. Program. Jadi sehati itu kayak gini loh. Sehati 21 ini kodenya. Jadi ini program sertifikasi gratis lah gitu Pak, untuk UMK, usaha mikro kecil.
ini budgetnya, dananya dari BPJPH. Ini badan di bawah Kementerian Agama. Dia punya jatah 3.200. 3.200 UMK. Iya betul. Makanya menurut saya itu harus cepat tuh. Tang harus. Ya. Kalau dapat itu berarti ya gratis saja. Pokoknya ujungnya terima sertifikat aja, nggak bayar apa-apa gitu. Gitu. Nah kalau yang saya ini kan ujungnya bapak-bapak dakaranya ini siap sertifikasi gitu. Itu yang saya janjikan Pak Kiman. Jadi tidak ada biaya apa-apa. Pokoknya siap aja dakara. Jadi kalau dapat sati ya bisa langsung sambung sana celeng gitu. Sampai selesai. Tapi kalau nggak dapat sati di ujungnya sana nanti kalau katakanlah Pak Kiman, oke ya kita jalan sekalian daftar kayak gitu. Nanti saya bisa juga mintakan berapa biayanya gitu. Itu untuk sertifikasi ya kira gitu. Ya jadi nanti kalau ini mau dikerjakan ayo poin 3, berarti nanti kita minta waktu ya poin kapan itu akan kesini mulai mengerjakan kontak itu ya. Nah kira kontaknya akan bagaimana? Akan saya dengan Pak Noval aja atau mau dibuat grup? Enaknya supaya satu pintu gitu. Boleh grup aja Pak, biar lebih lihat. Grup saja ya. Nanti, nah kalau grup. Nanti kalau nanya yang ke Noval, dia kan kurang tahu masalah di barat kok masak juga. Oke. Sekalian jawab gitu. Oke, kalau di grup, ini punya kertas yang. Kalau di grup, ini. Nah, di sini aja Pak. Kalau di grup, silakan siapa yang akan di grup dituliskan sini. Jadi biar ayo yang bikin grupnya. Silakan Pak. Jadi mau berapa orang itu yang untuk sebagai grupnya, ya? Nah kemudian daftar semua menu. Itu juga Pak. Kalau misalnya menunya itu ada di semua yang di itu ya tinggal sudah aja itu aja nanti ayo yang ngopi dari situ, ngetik ulang dari situ. Karena itu juga akan dimasukkan ke aplikasi nanti, baik ke si halal sini maupun ke sini. Jadi kita kerjanya meskipun dapat sati atau tidak dapat sati gitu, tapi kita siapkan sudah dari sisi dokumentasi, dari sisi persyaratan-persyaratan itu sudah siap untuk daftar nanti. Daftar semua menu ya. Ini saya kira ini bisa Ayub ya, saya kira ya. Sini nanti tinggal naruh aja gitu. Kemudian, nah ini kalau proses produksi ini, misalnya gini loh, kalau bikin minuman tuh apa ininya kan nanti dimintakan tuh, bikin minuman tuh, kalau kopi, ya cara membuatnya. Ini saya kira harus tim Dakara ya, mungkin kalau dibuat itu kelompok, semua itu. kan kayak kelompok gini aja Pak, misalnya minuman, gini prosedurnya apa diagram alirnya atau Bapak mungkin coret-coret aja. Semua menu di sini harus disertakan semua. Oh iya, daftar menu ya, Harus karena semua. nanti sertifikasinya itu harus untuk seluruh produk. Jadi kalau di sertifikasi ini itu artinya sertifikasi semua yang dijual Dakara ini. Semua yang dijual. Semua. Harus semua, karena ini kafe, jadi harus semua kafe. Jadi tidak satu-satu gitu. Jelas yang ada di menu lagi. Ya. Nah, kalau menunya itu hanya di daftar menu itu ya itu saja, nanti Ayub bisa buatkan filenya dari situ saja. Tapi kalau ada tambahan yang lain nanti tolong disampaikan supaya bisa lengkap gitu. Nah ini kalau yang kalau kelima saya kira mohon dibikinkan nanti ya. Misalnya itu kayak kopi, bagaimana bikinnya? Kalau itu jus, misalnya gitu gampangannya gitu aja. Kalau apalagi situ, misalnya masakan menu makanan atau apa, kan itu pasti ada meracik bahan kah, ngoseng-ngoseng, atau apalah gitu ya. Itu sederhana aja, apa yang dikerjakan saja dibikin. Saya kira ditulis saja gitu, per itu. Nanti yang kalau dibuatkan diagram alir biar dia yang bikin. Gitu. Di sini lebih ke substansi lah, kayak begini nih prosesnya. Tetapi nanti kalau dibuatkan diagram alir supaya bagus, supaya enak untuk sertifikasi, ini nanti biar Arif yang ngerjakan. Kalau outlet itu hanya di sini aja ya? Ya. Dakar masih di sini aja, Ya. Belum ada tempat lain ya? Oke, itu outlet. Kemudian, nah ini ada prosedur tertulis aktivitas ini nanti ini
prosedur tertulis dan contoh bukti implementasi ini dibutuhkan di sesi sini. Ini dibutuhkan di sini nih nanti ini. Ya, butuhkan di sini. Nah, ini prosedur ini saya tidak tahu sekarang punya atau tidak. Tapi kalau tidak punya, nanti di sini menerangkan saja prosesnya selama ini gitu. Nanti Ayub yang membuatkan prosedur, membuat SOP tertulisnya, gitu. Supaya dari apa yang dikerjakan itu ada SOP tertulisnya, karena harus itu. Dan yang kedua, SOP itu sudah menjawab ini, karena SOP itu harus menjawab kriteria ini. Gitu. Nah, apa saja prosedur itu? Yang pertama tentang bagaimana kalau di sini itu proses untuk menggunakan bahan baru. Misalnya kemarin pakai susu dari Greenfield gitu. Sekarang mau pakai susu dari Diamond Cold Storage misalnya gitu. Nah, itu prosesnya bagaimana itu di sini itu? Siapa mengajukan, terus siapa yang harus mengapprove itu? Apa prosesnya gitu sampai nanti terus UKPO ke supplier gitu. Sampai bisa digunakan itu nanti kalau sebenarnya lebih enak itu mungkin ngomong saja ya siapa orangnya itu, cerita aja gitu, nanti dia yang mulai kan, dia yang buatkan. Nah, kayak seperti itu kan di sini sudah tertulis atau belum? Ada nggak? Nggak ya. Bayangan saya kan yang penting kalau itunya sih belum, paling bahan ini paling. Ya. Nah, bayangan saya juga gitu biasanya di bisnis begini ya. Yang penting orang paham semua, bisa ditulis lah, paham semua. Nah, itu tetapi kalau dalam konteks sertifikasi itu harus ditulis. Nah, yang dibutuhkan tentu adalah deskripsi tadi tuh, penjelasannya gimana di sini sekarang. Nah, itu nanti akan dibuatkan prosedur tertulisnya sekaligus untuk memenuhi kriteria ini, gitu. Karena misalnya di poin A itu, kalau nanti sudah dapat sertifikat, kalau mau nambah bahan itu tidak bisa nambah sendiri. Oh, saya pengen nambah itu terus langsung beli gitu, nggak boleh. Itu nanti ada proses persetujuannya, harus dapat persetujuan tertulis. Nah, maaf Pak, saya potong. Dan kalau sewaktu-waktu ini udah kita jalani, ada menu baru itu gimana? Nah, menu baru nanti juga didaftarkan, harus didaftarkan. Ditambahkan namanya pengembangan nanti. Setiap ada yang baru harus pengembangan, harus mendaftarkan sertifikasi. Jadi semua yang dijual harus disertifikasi, gitu. Nah, jadi di manual ini yang atas ini 6.1 ini, itu sebenarnya itu sudah digambarkan prosedur-prosedur itu bagaimana isinya, gitu. Tetapi belum diberikan, kan itu di manual ya, di sininya sendiri, karena manual itu nanti yang akan diupload di sini. Tapi sininya sendiri itu kan harus punya prosedur rincinya gitu. Nah, itu yang akan dibuatkan. Nah, untuk membuat itu butuh penjelasan tentang bagaimana yang selama ini di sini. Kan pasti ada bagian pengadaan ya, ada yang bagian butuh siapa yang membutuhkan itu, terus ada yang mau approve juga kan. Ini benar nggak rasanya begini ini atau materialnya? Kan ada yang memastikan itu kan, pasti tidak sembarangan kan, tidak asal beli aja gitu. Nah, itu saja nanti diceritakan supaya mudah. Nanti siapa yang paham itu mungkin menceritakan saja itu ke Ayub, nanti Ayub yang akan menyusunkan manualnya, menyusunkan prosedurnya tadi. Nah, kalau di sini tidak punya, katakanlah tidak ada formatnya gitu, nanti juga bisa dibikinkan formatnya. Ya. Nah, itu nomor 7 itu. Nah, ada banyak ini, karena ini yang dipersyaratkan juga bagaimana pembelian, memastikan dokumennya selalu valid. Kalau memeriksa barang datang, kalau terima dari supplier, itu harus diperiksa itu sebenarnya, label kemasannya, bahannya, siapa produsennya, dari mana negaranya, harus dipastikan sama gitu, dengan yang ada di dokumennya. Nah, ini bagian dari kriteria ini sebenarnya, ini bagian dari kriteria ini. Oh, nah kalau itu sekarang belum ada,
katakanlah kita asumsi dulu ya, itu kita buatkan prosedurnya nanti, dia akan buatkan ya, saya memandunya aja gitu, saya dibuatkan, silakan. Terus termasuk juga formnya, form bukti kalau periksa itu ada buktinya. Mungkin kalau selama ini kan lisan ya, seperti lisan, terima, mau kayaknya cocok nih, sudah taruh, pakai nanti gitu. Pak, kalau mau minum Ya Pak, sudah kamu Pak. Saya sudah 3 kali ke sini kali ya. Jadi, ya. atau mau kopi atau apa, Pak? Sudah Pak, nanti Pak gampang. Prosedur itu pencucian gitu. Itu memang harus ada juga prosedurnya. Pencucian setelah dipakai itu. Produksi nanti menyiapkan material, pengolahan, penyajian juga. Penyimpanan material produk ya, penyimpanannya itu ada. Penjualan produk baru itu yang tadi dikatakan, kalau kok nanti setelah punya sertifikat, kalau punya menu baru tuh itu harus daftarkan dulu sebelum dijual. Nah itu nanti dibuatkan prosedurnya. Nah termasuk transportasi material dan supplier ini akan dibuatkan lah ini. Transportasi dari kafe ke pelanggan. Kalau ini kalau ada pesan antar nggak Pak? Ada ya? Ada. Itu yang lewat apa? Lewat aplikasi atau? Aplikasi ada, yang lewat Yang sini sendiri? Iya. Dakara sendiri yang antar ada juga? ada. Oh, Ada oke. rumahan yang belakang. Sampai mana emang? Baru udah makin cantik rumahan. Belum keluar jauh. Oke. Tapi itu ditawarkan? Kenapa? Ditawarkan maksud saya. Semua orang tahu bahwa bisa deliverynya. Palingan yang sekitar sini ya. Karena dia nelpon ya. Kalau pengunjung sini kan suka nanya gitu. Bisa kan diantarin. Tapi tidak dipublikasi. Enggak sih, Pak. Tidak ya. Paling yang dipublikasi lewat GrabFood, GoFood. Oh iya, kalau yang itu kan pakai aplikasi ya. Iya. Kalau yang ngantar sini ya karena orangnya tahu aja ya. Iya, iya. Oh itu bisa ditelepon, telepon aja. Nah, Oke. Itu nggak apa kita atur nanti kalau emang ada ya. Aturan pengunjung gitu, itu juga diatur Pak sebenarnya. Jadi dia tidak boleh sembarangan, karena nanti kalau sertifikasi itu kan dipasang, boleh pasang logonya halalnya kan. Jadi orang tidak boleh sembarangan konsumsi di sini. Makan karyawan, makan di sini atau orang di sini ya. Ada dari masak itu atau dari apa namanya, dari luar? dari chef. Dari chef. Iya. Oh, dia masak sendiri pokoknya. Oke. Training internal, eksternal itu nanti diatur juga. Audit internal kasih ulang aturan pembukaan outlet baru. Jadi termasuk kalau outlet baru nanti itu juga harus didaftarkan. Gitu. Nah ini secara garis besar Pak ya. Jadi kalau kita ulang ke sini, maka tim Dakara lebih mengerjakan yang Ayub tidak bisa kerjakan gitu kira-kira. Kayak OSS ini ya kalau mau Ayub yang kerjakan ya bisa juga, tetapi datanya harus disiapin kan. Tapi kalau Pak di sini bisa ya di sini lebih baik gitu. OSS ini cepat ini. Kok datanya ada itu cepat. Dia janjinya cuma sehari. One single submission OSS di BPKM, di BKPM ya. Platform Sihalal ini juga kalau lengkap itu dia juga janjinya cuma sehari saja kok lengkap gitu ya. Nah cuma ini kan ini harus dibikin nanti, ini dibikin gitu. Ini manual nanti template itu saya bikinkan terus itu kalau manual bagaimana masuk ke Sihalal saya sudah share ke Pak Noval semuanya. Jadi Pak Noval sudah tahu mulai masuk Sihalal. Jadi Pak Noval yang ketemu saya waktu saya ketemu Pak Kiman, gitu. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat lebih detail tentang ini, tentang katakanlah kalau saya carikan. Kita lihat apa ya? Nah ini kalau
Nah, kita sekarang lebih ke belajar di sini tentang kriteria ini, ya. Sertifikasi halal. Jadi sebenarnya yang disertifikasi itu restorannya ini, itu artinya semua menu dalamnya. Tapi sertifikasi menu ini itu mensyaratkan juga sertifikasi sistem jaminan halal. Di dua-duanya sebenarnya yang dikerjakan gitu. Nah, sistem jaminan halal nanti ada apa namanya? Ada persyaratannya. Jadi kita lihat ini ya. Regulasinya, prosedurnya, terus kriteria. Persiapan sertifikasi sebenarnya yang tadi kita sampaikan itu. Jadi ini kalau mau lihat, jadi sebenarnya untuk makanan minuman termasuk kafe ini itu sertifikasi itu wajib sebenarnya. Bisa dibaca di tiga regulasi ini, gitu. Undang-Undang 33, Undang-Undang 11, PP 39/2021. Itu sebenarnya wajib. Dan untuk makanan minuman itu memulainya sebenarnya dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Artinya setelah Oktober 2004 itu mestinya semua yang makanan minuman yang diedarkan tuh harus disertifikasi. Kalau tidak dia tidak boleh diedarkan gitu. Jadi kalau itu mestinya ya, tapi cuma saya nggak tahu nanti apakah akan dikerjakan seperti itu atau enggak oleh pemerintah. Gitu. Tapi masa berlakunya sertifikasi 4 tahun. Ada 4 tahun. 4 tahun. Sampai 2024 ya. Bukan. Oh, sampai? Itu timeline, Pak. Oh, timeline. Artinya gini, bagi makanan minuman itu dia diharapkan semuanya sudah siap di 2024 gitu. Oh, iya. Harus. Kalau tidak, maka dia akan tidak boleh mengedarkan. Dan masa berlakunya ini 4 tahun. Dan nanti dapat sertifikatnya itu 4 tahun. Gitu kira-kira. Jadi yang dimaksud sebenarnya. Nanti ada timeline itu ya. Jadi ini kalau kita baca di undang-undang itu, semua produk yang masuk beredar dagangkan di Indonesia itu semua wajib sertifikasi. Semuanya wajib ya. Kecuali yang diharamkan saja. Nah, yang diharamkan itu ya seperti daging babi, minuman keras, yang memang begitu yang diharamkan. Tapi yang lainnya itu harus. Undang-undangnya begini. Gitu ya. Nah, termasuk jasa sebenarnya ini. Tapi saya lewat saja, nanti akan saya share ini ya. Ini sertifikat saya kira cukup jelas. Kemudian, nah ini wajibnya itu mulainya sebenarnya 17 Oktober 2019. Timeline tergantung jenis produk. Tadi registrasi ke badan, auditnya dilakukan oleh LPH, ini Pemeriksa Halal, LPPOM MUI itu LPH-nya. Nah, keputusan auditnya itu oleh Komisi Fatwa MUI dalam bentuk ketetapan halal. Jadi di ujung sertifikasi itu kalau nanti pakai hati akan punya ketetapan halal MUI ini, kemudian punya sertifikat halal dari badan. Itu. Jadi ini caranya kalau ini STTD ini plus ketetapan halal MUI. Nah, ini disubmit ke badan BPJPH. Nah, mereka akan menerbitkan sertifikat halal. Gitu. Ini berlakunya 4 tahun. Ini juga 4 tahun. Jadi dokumennya begitu, stepnya. Kemudian, nah ini timelinenya ya. Jadi makanan minuman itu sampai Oktober 2024. Jadi mestinya di Oktober 2024 itu semua harus sudah sertifikasi. Kalau enggak dia nggak boleh jualan gitu. Ini undang-undangnya mengatakan begini, DP-nya. Nah kalau mungkin itu sangat ambisius ya, saya kira ya. Tapi ya kan lebih baik kita menyiapkan kan, jangan sampai punya persoalan dengan regulasi nanti kan gitu. Lebih baik siap memang gitu. Nah kalau kita bicara yang besar-besar tentu sudah ya. Kalau kita makan minuman bicara Indofood, Nestle, Garuda Food, yang begitu-begitu semuanya sudah tentu. Ini kan yang berat kan kalau UMK itu kira-kira jumlahnya 64 juta kata Kemenkop ya, 64 juta loh. Nah itu bagaimana ngerjainnya gitu kira-kira. Nah itu yang kita jangan jadi bagian dari persoalan yang nggak jelas nanti itu. Lebih baik kita yang sudah siap gitu. Ini obat tradisional hampir semuanya mulainya tahun ini kecuali makanan minuman. Mulai maksud ini adalah ini seperti waktu yang diberikan untuk persiapan. Gitu.
Sebenarnya kalau sekarang kalau kita bicara obat, kosmetik begitu, itu yang besar-besar juga sudah. Jadi kalau kita kosmetik, kita kenal L'Oreal, Sari Ayu, Wardah, Oriflame, semua ya sudah. Karena yang besar-besar itu kan dia harus comply ke regulasi kan. Jadi dia tahu gitu. Pajak juga ya. Oh iya. Jadi dia harus begitu kan. Yang boleh akhir-akhir itu kan yang kecil-kecil, yang jumlahnya banyak gitu. Nah itu biasalah ya. Biasalah. Nah ini termasuk barang gunaan nih. Macam nanti itu barang gunaan tuh. Alat kesehatan juga. Jadi kalau lihat barang gunaan tuh ada sandang untuk kepala, aksesori, pembekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga. Jadi itu juga termasuk iya loh. Itu undang-undang begitu mengatakannya. Gitu ya. Nah itu timeline. Nah kemudian ini standarnya yang kita pakai nanti Asuriku itu. Ini hanya yang saya list saja yang ada alat standar halal di Indonesia ya, tapi kita yang pakai yang atas tuh. Kemudian ini saya kira pengertian. Nah prosedurnya saya kira tidak perlu kita. Nah ini kalau najis saya kira kan di sini tidak ada najis dari babi ya, tidak ada ya. Oh, najis itu najis ringan, najis berat, najis sedang. Najis ringan itu saya kira tidak ada ya, karena itu kan sumbernya dari apa namanya, air kencing anak bayi laki-laki kan. Tapi kalau najis berat tuh yang kalau ada yang PDM tuh porcine derived material, bahan turunan babi gitu. Kalau ada itu ya harus nyucinya begini, 7 kali dengan air, salah satunya bisa dengan tanah atau cleaning agent. Tapi setelah cucian itu tidak boleh lagi kontak dengan najis berat. Mungkin kalau sini tidak ada lah itu ya. Saya dulu pakai ada pakai pekan, ada saya kira kan tidak ya, tidak pakai pekan. Orang sebut pekan tapi bukan babi kan ada juga itu. Beef pekan gitu ada. Sebenarnya pekan itu harusnya babi itu. Nah kalau bukan najis berat, nyucinya semua bisa pakai air. Saya kira juga kan di sini semua bisa pakai air. Ini prosedur tadi sudah saya sampaikan ya. Itu BPJPH itu badan di bawah Kementerian Agama. Komisi Fatwa MUI ini yang mengambil putusan. Jadi sertifikasi itu hal tidaknya itu adanya di Komisi Fatwa MUI. MUI itu lembaga non pemerintah. Komisi Fatwa MUI itu salah satu lembaga di bawah MUI. Jadi MUI itu kira-kira ada apa namanya, ada 64 ormas lah gitu, yang bergabung di MUI. Di badan hukumnya adalah apa namanya itu ya, paguyuban atau apa gitu, atau apa ormas pokoknya. Nah LPH Lembaga Pemeriksa Halal, LPPOM ini salah satu LPH ini di bawah MUI juga. Jadi di bawah MUI yang menangani sertifikasi halal tuh Komisi Fatwa dan LPPOM MUI. Dia menerima aplikasi lewat ini, sistem ini. Aplikasi nanti audit. Jadi kalau nanti itu ya ada audit di sini pasti. Nah cuma nggak tahu auditnya boleh ke sini atau mungkin kalau sini boleh ya, mungkin orang onsite aja nanti ke sini aja auditornya. Bisa. Karena kalau auditnya sudah mulai longgar ya. Tapi kalau nggak bisa online emang. Yang lain-lain sekarang online. Dipakai Zoom gitu aja, terus nanti kalau perlu ke dapur ya satu kameranya aja bawa gitu. Dia mau lihat material gitu ya. Nih materialnya gitu, sorotin. Ini dapurnya, ini tempat ininya satu aja gitu, dibawa aja gitu. Itu kalau nanti kita lihat ya jadwalnya apakah enak langsung datang atau pakai online. Jadi prosedurnya begitu, menerima aplikasi, re-audit dan seterusnya itu. Jadi kalau kita lihat masa berlaku 4 tahun ya. Nah ini kalau secara umum prosedurnya begini, registrasi ke BPJPH lewat si halal ini ya. Ini. Itu asumsinya NIB-nya sudah ada. Nanti kalau saya nanti tolong dicek ya NIB-nya. Kalau belum ada NIB ya dibikin aja, di OSS cuma sehari jadi. Itu si halal. Kalau aplikasi serol, nah setelah dimasuk di serol nanti ini kalau kita tidak lewat Sehati ya. Kalau lewat Sehati masuk sana dapat STTD, memang ada nanti di sama dia dikasih kode itu Sehati 21 gitu. Itu berarti udah nggak bayar sama sekali. Kalau itu dapat ya nanti tolong diingatkan Pak Noval ya, atau siapa yang mau mendaftar ini.
harus cepat-cepat gitu. Karena itu totalnya kuotanya cuma 3.200 dan itu sampai November dibukanya. Saya pembukaan awalnya 15 September. Nah sekarang sudah cukup banyak itu, saya kira. Orang cepet-cepetan kan masuk. Nah ini kalau bisa cepet-cepetan masuk, itu supaya nggak bayar. Masuk serol nanti tahapan ada registrasi dan membayar. Nah kalau sehati ya berarti itu sudah dibayar. Kalau tidak lewat sehati ya nanti ada invoice-nya, ada tagihannya. Kemudian ada proses pre-audit mengecek semua dokumennya. Nah kemudian ada audit. Nah auditnya bisa on-site, itu MOSA itu artinya modifikasi. Yang tadi yang saya sebut online tadi. Ada post audit, kemudian rapat di Komisi Fatwa, penerbitan ketetapan halal, penerbitan sertifikat. Itu urutannya kira gitu. Jadi dari itu kalau itu dari sini ke sini ya. Nanti berdasarkan STTD ini plus KH MUI ketetapan halal, maka ini disubmit ke badan, maka akan keluar sertifikat halal. Kalau sehati yang mengirimkan ke badan akan dari POM. Kalau sehati ya, karena mereka itu kontrak kan, seperti kontrak. Tapi kalau bukan sehati ya nanti dikirimkan. Nanti saya kasih linknya untuk ngisi itu. Nah ini serol nih, ini nanti saya kira Ayub akan download user manualnya di sini. Ini tampilan serol. Nah yang disebut nanti kita nyarikan dokumen bantu ngecek sertifikat itu di sini nih. Kita set serol produk sini. Klik ini, jadi misalnya ya, pakai minyak goreng Bimoli gitu. Kita selesai di sini, ketik nama produknya, klik, akan keluar. Bimoli itu sertifikatnya nomor segini, produksinya ini, berlaku sampai sekian. Itu akan keluar. Nah itu yang sudah di sertifikasi MUI bisa dicek dari sini. Ini serolnya, user manualnya bisa di-download dari sana. User manual artinya dia memandu satu-satu gitu. Nah ini kalau ini secara umum prosesnya itu dari jadi kita harus jadi yang tulisannya merah-merah itu berarti yang harus dikerjakan oleh perusahaan. Yang tulisannya hitam-hitam itu proses yang dikerjakan di LPPOM, di MUI. Nah, seperti hasil implementation sana itu berarti itu harus punya manual, harus ada yang internal dan seterusnya gitu. Nah, itu nanti harus siap sana, kemudian membayar registrasi itu 200.000 kalau tidak salah ya. Dan mulai data uploading itu. Jadi itu seperti membayar 250 itu kayak buka portalnya lah gitu. Setelah itu baru masukin data, semua data. Nah, apa saja data di situ itu ada di kita bisa kalau di user manualnya serol akan kelihatan kan. Oh, kita akan step ini kita ngisi ini, step ini kita ngisi ini. Dari awal sampai akhir. Nah, kalau mengisi datanya sudah selesai, maka diberikan tagihan ini atau disebut akad sertifikasi. Saat yang sama dilakukan proses pre-audit, terus penjadwalan, audit. Ini ya diskusi di internal LPPOM. Kalau cukup di sini masuk ke fatwa, ini setiap hari Rabu. Terus kalau oke fatwa ya keluar sertifikat, keluar ketetapan halal. Di prosesnya online ini. Kalau ada yang kurang-kurang di step itu, ini menu yang untuk perusahaan. Dia akan bisa melihat, oh saya kurang apa gitu. Kalau ini ya, ini jadi semua online ini. Nanti serol. Nah, kira-kira kalau melihat begini, siapa yang akan menangani serol? Kalau itu ditangani Ayub artinya berarti semua data harus dipasok gitu. Kalau itu mau ditangani Pak Noval misalnya gitu atau siapa yang tunjuk sini masuk ke ini, nanti kayak manual dan seterusnya yang apa yang disiapkan Ayub. Tapi kan kayak misalnya nama perusahaan itu kan yang tahu kan Dakara ya. Nah itu sekali lagi kalau ini masuk serol ini kan pilihannya kalau dapat sehati satu dapat, atau ya memang ujungnya saya nanti mau sekalian sertifikasi gitu. Kalau tidak dapat sehati dan tidak langsung sertifikasi kan sebenarnya nggak masuk sini kan, tetapi sudah sampai
siap semua gitu. Kalau nanti masuk tinggal masuk aja gitu. Ya itu yang nanti sekira kita lihat ya. Kita lihat gitu. Saya sudah sampaikan ke Pak Iman gitu. Ya kalau mudah-mudahan dapat sehati ya. Kalau dapat sehati langsung masuk sini gitu. Gitu sudah. Kita kerjainnya harus sampai selesai sini gitu kan. Gitu. Nah kalau tidak, nanti artinya harus bicara ke Pak Iman apakah memang akan registrasinya akan dikerjakan sekarang atau sekarang hanya cukup sampai persiapan gitu. Karena kan ada konsekuensi biaya. Nah tentu biaya itu bisa kita tawarkan, kita tawar lah gitu supaya yang paling murah lah gitu. Kira-kira yang paling murah lah gitu. Ya. Ini proses secara umum di Serol seperti ini. Nah ini kalau dari sisi menu ya, itu menu-menu. Nah kriterianya ini sebenarnya, misalkan tadi yang 11 kriteria itu, ini misalkan halal, tim, training, material, fasilitas, produk. Nah jadi ini yang tadi itu saya katakan ini akan harus tercermin di dalam manual tadi itu. Harus tercermin. Nah manualnya nanti disiapkan ayo. Tapi tadi itu prosedur SOP-nya yang di sini yang belum ada. Nanti saya share Pak, tenang Pak. Saya share lah, Pak, nggak usah difoto Pak. Nah, share aja semua materinya. Saya kirim. Ya. Mungkin belum yang ini. Barusan tadi Pak, dikirim Bang Iman dulu. Oke. Ini ya, nanti ini. Kita kalau kita lihat kita cepat saja. Ini udah merangkang fasilitas dulu gitu. Fasilitas ini kalau ada yang kontak. Ya kalau di sini sih sederhana ya. Ini maksudnya kayak wajan, kayak piring itu yang itu. Itu yang nanti ini yang kontak, ada yang ini yang tidak kontak itu seperti tempat-tempat menyimpan, ruang pencucian, laboratorium saya kira tidak ada. Nah syaratnya ini bahan turunan babi bisa dari sini, tapi saya kira mungkin validasi kan tidak ada ya, lab juga tidak ada, tinggal cuma material aja kita bicara nanti. Artinya kita harus memastikan tidak ada material bahan turunan babi di sana. Nah ini syaratnya yang kontak bebas babi, tidak pernah kontak. Kalau pernah kontak harus suci sekali tadi. Saya kira mungkin tidak ada lah di sini ya. Kalau bebas najis ini kan artinya ya semua kalau habis pakai kan pasti suci ya. Piring itu semua kan suci, nggak mungkin tidak gitu. Jadi ini gampang namanya. Yang tidak kontak itu yang penting disimpan baik ya, bahan produk itu simpan baik supaya tidak kena kontaminasi. Jadi kan ada, saya nggak tahu kalau gudangnya di mana Pak. Di sini juga gudang bahan gitu. Di mat biasa di bawah. Oh di mat ya. Dakaramat ini. Oh, oke. Kita ada Dakaramat juga Ya. di sini ada Dakaramat. Jadi ngambil bahannya ke Dakaramat itu. Oh di sebelah ya. Ya. Oke. Kalau dapur di yang itu ya, di belakangnya kasir ya. Itu dapurnya. Oke. Ya kira ini gampang lah menu ini. Tempat cuci kan ini tidak ada masalah ini. Lab saya kira tidak ada. Jadi kita bisa lewat nih. Cleaning agent ya nanti tinggal lihat saja apa yang punya sekarang. Tahu pakai apa. Sunlight kah atau apa. Kalau nanti terpaksa harus ganti juga kita carikan penggantinya yang ada yang gampang ada di pasar terus yang punya sertifikat gitu. Itu kita carikan nanti. Gitu. Media saya kira tidak ada, Bapak tidak menggunakan ini. Nah material sebenarnya ini bahan baku, aditif penolong, cleaning agent, bahan validasi tadi ini saya kira ini tidak ada ya. Tapi kemasan primer ada nih. Itu cakupannya material ya. Dan sebenarnya kalau material itu nanti dibuktikan apakah dia ada bahan haramnya atau tidak. Nah, buktikannya lewat dokumen tadi sebenarnya. Ini beberapa bahan haram. Kemudian kalau ini contoh saja, ya. Contoh saja. Kemudian, nah memenuhinya itu dengan dokumen tadi. Nah dokumen ada yang sertifikat, spek, diagram alir dan seterusnya. Nanti saya akan mereview hasil materialnya dari mana dia, mana yang masuk positive list, mana yang ada sertifikatnya kita lihat. Nah kalau yang tidak ada dua-duanya itu, maka kita akan cek apa dokumennya sekarang, terus apa yang harus di follow up ke supplier supaya cukup gitu.
Kira-kira prosesnya gitu. Nah, nanti saya minta di sini bisa cepat gitu. Tang gitu. Saya bayangan saya. Nah, tadi gampangnya gini ya rule-nya ya. Kalau di sini itu kira-kira orangnya sibuk gitu. Nah, Ayub saja yang ke sini, kita janjian. Nah, asal dia dipandu sini, itu tempatnya situ, kasih bahannya, nanti dia yang kerja. Itu nggak ada soal, gitu ya. Daripada di sini mau ngerjain tapi ada waktu gitu ya, karena kan tugas pokoknya jualan gitu. Tugas pokoknya jualan. Ya, nah ini kebijakan halal. Kalau di sana tadi kriteria 1, nanti harus buat kebijakan halal. Nah ini kita sudah siapkan sebenarnya di manual kebijakan halalnya, dan nanti itu yang harus didiskriminasikan ini. Jadi mungkin kita taruh di beberapa tempat sebagai bukti diskriminasi ini. Nah bukti-bukti ini nanti yang akan sebagian ditaruh di serol sini waktu mendaftar, sebagian lagi itu akan diperiksa pada waktu audit, gitu. Jadi memang harus dibuat. Ini nanti kita akan klaim ini sebagai training eksternal ya, karena kalau trainernya saya kan training eksternal. Nanti dibuatkan sertifikatnya, terus itu sebagai bukti bahwa sudah training kriteria ini, sudah training tentang prosedur dan kriteria sistem jaminan halal. Tim manajemen halal nanti juga harus membuat tim ya. Kalau di sini itu apa saja biasanya selain chef gitu? Apa strukturnya gitu? Kalau di negara ini paling chef, waiters, barista, paling itu ya. Oke. Ada tim pengadaan apa gitu? pengadaan. Nah itu saja nanti yang pokoknya diceritakan gitu. Nah nanti kita buatkan kalau surat penunjukan timnya kan dari Pak Kiman yang harus buatkan. Tetapi kita bisa buatkan bahwa ini timnya gitu. Terus Wulen tugasnya begini dalam konteks implementasi sistem jaminan halal ya. Dalam konteks itu, kalau dalam konteks kerja sehari-hari kan ya yang sehari-hari sudah di sini gitu. Itu kan tidak dimintakan sebenarnya. Yang dimintakan ini adalah dalam konteks implementasi sistem jaminan halal ini. Ya ini yang nanti ini harus ada nih. Nah kita buatkan nanti mungkin kayak begitu, kita pengen tahu siapa saja timnya, orangnya, terus dia di posisi apa gitu. Nah nanti kita bagi tugasnya Jangan nanti ini ya, tuh yang menanggung jawab ini nanti Pak Novel juga. Oh iya, oke, bisa begitu. Pak Novel. Kemudian training, nah nanti dibuatkan posturnya training khusus untuk halal ya saya kira, karena kalau yang lain kita tidak tahu. Tapi ini khusus yang halal saja sih untuk kebutuhan sertifikasi ini. Materi trainingnya bisa ini, nanti bisa saya kasih ini, nanti juga saya kasih ya, bisa sebagai ini. Nanti ini sebenarnya ini sudah tidak ada sebenarnya nanti, nggak masalah ini. Tapi training internalnya itu setahun sekali ya, dan harus ada evaluasinya. Maka nanti ini kita anggap training eksternal, kapan-kapan lagi orangnya bisa lebih banyak atau dia kasih membaca itu bahan saja gitu. Terus ada evaluasinya gitu. Nah, ada yang isi aja itu sebagai bukti training internal. Nah, bukti-bukti begini, ini training ini yang termasuk nanti masuk ke sini. Dan itu juga harus nanti akan dicek oleh auditornya ketika dia audit gitu. Nah, tentu saja nanti kita akan ketemu lagi ya sering ya untuk diskusi, untuk koordinasi itu. Termasuk jika dapat sehati atau memang tidak dapat sehati tapi Pak Kiman mau oke daftar aja sekalian saya gitu. Jadi untuk persiapan auditnya kan harus kita siapkan gitu. Supaya lancar gitu. Produk ini nama-nama yang nggak boleh di dalam produk ya. Saya lihat ada yang birnya juga itu. Nanti termasuk itu yang harus diganti itu ya. Karena ini kriteria di fatwa tidak boleh meskipun dia bukan bir ya. Meskipun bukan, jadi seperti root beer ya. Kalau di AW itu dulu sebelum sertifikasi ada minuman root beer itu. Jadi setelah sertifikasi nggak ada, pasti diganti. Jadi meskipun bahannya semua halal, jadi ini cuma soal nama itu, soal nama. Makanya nanti
Itu soal nama saja Pak, itu karena ini fatwa kan. Tadi Fatwa. saya sampaikan keputusan itu kan di fatwa. Nah ini diturunkan dari fatwa. Nah makanya nanti nama itu juga akan saya review ya, apa saja namanya. Saya waktu malam-malam ke sini ngopi itu saya lihat itu ininya nih. Nah, ini ada ini. Ini nanti kita, ya, ini nanti kita mungkin Ya King Kopi ya. ya itu nanti kita gantilah gitu. Itu termasuk Homer ya. Ya tidak homer sebenarnya Pak, tidak. Hanya nama aja. Hanya namanya tidak boleh gitu. Jadi nama yang menyerupai gitu, tidak boleh menggunakan nama berikut. Jadi kayak bir zero alkohol, itu birnya tidak boleh. Root beer tadi itu, Iya, Rawon Setan. rawon setan, Padahal nama bacon beer itu. Padahal cuma nama itu sebenarnya. Itu kalau di fatwa tidak boleh. Ya, kalau ini saya kira tidak ada ya. Ini menyerupai yang haram ini saya kira tidak. Bentuk saya kira juga tidak ada. Kemasan saya kira juga tidak masalah ini. Nah ini prosedur tadi yang saya katakan tadi di waktu di dokumen tadi ini barangkali belum ada sekarang, tetapi nanti akan dibuatkan. Jadi bapak-bapak di sini nanti memberitahu saja yang sekarang itu kami itu kalau mengadakan itu gini prosedurnya, gitu aja. Kalau produksi ya cuma tinggalkan, oh produksi itu ya tinggal gini aja gitu. Ada orderan begini, kita masak dengan cara begini sudah. Berarti saya di bagian produk makanan berarti mesti ada SOP ya bikin ya? Ah iya nanti dibikinin. Laporan ke Pak Ayub. Ya nanti dibikinin. Oh, Jadi nanti kayak bapak ngasih penjelasan saja, gampangnya yang sekarang dikerjakan supaya nanti bisa di set up kan prosedur tertulisnya. Jadi itu di ujung pekerjaan ini ya. Di ujung pekerjaan ini nanti Dakara sudah punya semua dokumen tadi itu. Itu tujuannya ya. Terus nggak kebaca ini. Sini nih ya. Itu tadi kesenggol tuh Pak. Biasanya di sininya nih. Ini tadi kesenggol ini. Iya. Nanti kapan-kapan saya bawa deh. Gitu Pak ya, kira-kira itu ya. Prosedur itu nanti setelah ini ada traceability itu saya kira dibuatkan. Kemudian ada audit internal nanti ya dibuatkan, checklistnya untuk audit internal dibuatkan. Dan itu nanti harus kita sudah kerjakan pada waktu. Nah ini. Ya ini kalau ini tadi masih prosedur-prosedur ya. Ini yang nanti yang cocok lah. Ini profil material tadi yang saya ceritakan. Gitu. Itu sudah akan dibuatkan prinsip. Kemudian sampling saya kira tidak ada ini. Produksi ya yang produksi tadi Pak. Nanti akan di manualnya sudah ada ini. Pencucian, kemudian penyimpanan, transportasi ini, material atau produk, kemudian traceability ini berarti untuk, jadi kan memang itu harus ada prosedurnya. Artinya kalau suatu menu dibuat itu harus bisa dipastikan dia memang bahannya bahan yang halal. Nah itu sebenarnya kalau dalam konteks restoran yaitu berarti bahan yang masuk itu semua harus tercatat, diketahui betul. Karena gini, kalau produk kayak retail, saya Indomie atau Coca-Cola, itu kan ada batch number-nya, ada lot number-nya. Nah, kalau dari situ nanti dicari di pabriknya, itu akan ketahuan. Dibikin kapan, mana materialnya. Ya, bisa barcode, bisa macam-macam Pak. Itu bisa barcode, bisa lot number, bisa tanggal produksi, bisa tanggal kedaluarsa, macam-macam. Itu bisa ditelusuri dari macam-macam. Kalau restoran kan tidak ada ya. Jadi kalau restoran kafe ya hanya memastikan saja bahwa semua materialnya itu memang tercatat, gitu.
Ini traceability. Nanti kalau yang ini, kalau ada kekeliruan di produksi misalnya gitu, nah itu nanti harus ada prosedur untuk menanganinya ini. Tentu kalau dalam konteks restoran ya, kalau ada kesalahan ya harus dibuang produknya. Ini audit internal, ini harus nanti prosedurnya dibuat. Ini harus 2 kali setahun, checklistnya nanti kita siapkan. Nah, auditornya dia tahu di sini. Nanti audit internal pertama bisa kita lakukan rame-rame. Yang pertama gitu, sebagai apa namanya? Sebagai syarat untuk sertifikasi. Kan itu juga harus taruh sini nanti bukti audit internalnya. Nah, kita lakukan rame-rame pertama. Tapi berikutnya nanti tentu sudah bisa di-manage oleh Dakara sendiri. Ini nanti kalau sudah punya sertifikat, ini akan harus juga memasukkan itu ke Serol ya. Makanya nanti kalau dapat Sahati 21 atau nanti misalnya sertifikasinya juga mau mandiri, artinya membayar sendiri juga. Walaupun Serol mungkin bisa dibantu Ayub, tetapi sebaiknya memang ada dari sini yang bisa. Karena kan setelah itu kalau selesai kan harus nanti kalau masukin lagi nambahin produk itu kan harus bisa sendiri, gitu, harus bisa sendiri. Gitu. Fungsinya untuk latihan saja. Tapi kalau selama program ini gitu, itu semua bisa kita bantu. Ya nanti juga kalau kapan-kapan juga kontak saya, kapan saja bisa, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Ini kita siapkan nanti nih checklistnya, pertanyaannya, manajemen review. Nah nanti kalau kira-kira gini aja kalau episode internal. Tinggal itu kita bahas dengan Pak Kiman gitu. Ya, hasilnya apakah ada yang di follow up, apa yang kurang, dibuatkan daftar adanya begitu. Itulah manajemen review. Artinya itu dikerjakan oleh manajemen dengan timnya gitu kira-kira untuk melihat efektivitas implementasi sistem ini. Saya kira itu ya. Kalau persiapan ini kan, ini ya kayak tadi lah ini download user manual, nyusun manual. Kayak tadi itu. Nanti user manual itu di set-form sini. Jadi kayak tadi itu, supaya kita tahu data apa yang dibutuhkan itu. Apa saja itu. Nah ini kalau ada kesulitan tentang Serol ini, ini kontaknya ini. Ini kontak nomor WhatsApp-nya. Kapan saja dia. Saya kira gitu ya. Itu untuk training kita hari ini. Nah nanti kita sepakati kita buat grup. Nanti saya yang akan pandu. Sebenarnya tadi list tadi kan data sudah ada di Panova sebenarnya. Jadi sini sudah bisa mulai mencicil mengerjakan. Jadi seperti ke OSS ini itu sudah bisa dikerjakan tuh. Kalau ke sini masih nunggu manual, nanti saya bikinkan. Manual, produk, material itu harus sudah di sini, gitu. Itu kita akan sudah mulai itu. Di Ayub sudah akan mulai nih ini. Nah, cuma tinggal nanti dari sini dengan list tadi daftar bahan tadi itu, nanti kita sepakati kalau misalnya nanti kita akan besok kita bisa nggak ke sini dia misalnya gitu untuk daftar bahan kayak begitu, atau mau sini dulu gitu nyiapin dulu terus nanti kalau siap baru dia ke sini, atau semua mau sama dia. Kalau bayangan saya itu lebih enak dikerjakan dia. Nanti Gitu. saya konfirmasi dulu sama Bang Kiman. Ya, Bang Kiman ya. Ya. Kalau memang bisa nanti dikerjakan di sini aja biar cepat itu ya. Ya. Kayak tadi kan daftar bahan tadi terus produk. Jadi kalau itu hanya sekedar sudah ada bahannya tinggal itu ditransfer ke file, dituliskan rapi. Ya bisa sama dia, nggak usah bersama ini. Tapi sini hanya kasih bahannya aja gitu, supaya kayak tentang prosedur tadi itu listnya sudah ada ya. Jadi tinggal kalau mau, oke lah kita ngobrol aja, kita ceritakan aja gitu. Silakan nanti kalau gitu dia yang kesini terus itu ceritakan. Nah dia akan yang nulis, memformat itu menjadi SOP yang dibutuhkan. Saya kira gitu ya. Oke. Nanti setelah ini kita sambung diskusinya di grup ya. Untuk agenda berikutnya gitu. Gitu ya.
Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM